Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah-kisah dari Jenar Moksa selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor art guna-guna di warung bakso Arema. Pertigaan Miru selalu saja ramai karena di sanalah tempat wisata kuliner. Ada dua warung bakso bersaing berdampingan. Yang pertama, warung bakso Arema, warung bakso milik Darto, pria asal Malang. Warungnya dikenal seantero kecamatan Sekaran. Orang-orang bilang bakso Darto itu gak pernah berubah. Dari dulu rasanya gurih, kuahnya segar, pokoknya semuanya pas. Setiap hari, kursi panjang di warungnya selalu penuh. Anak sekolah, sopir angkot, bahkan pekerja kantoran, juga orang-orang yang baru pulang dari merantau tidak afdol bila belum mencicipi bakso Arema terlebih dahulu. Di seberang jalan ada warung baru dengan spanduk besar bertuliskan bakso juara. Huruf kapital merah menyala, lengkap dengan gambar mangkuk bakso raksasa yang menggoda. Darto tidak mempermasalahkan. Ia malah ikut menyapa waktu warung itu baru buka. "Selamat ya Mas Kadir, semoga kita sama-sama laris." Kadir menyambutnya dengan ramah waktu itu. "Ya Mas Darto, kita sama-sama cari rezeki. Besar kecil manut pandume Gusti Allah." 3 bulan pertama, suasana persaingan masih damai, dan pada bulan berikutnya perang dingin dimulai. Padahal campuran adonan kita lebih sedikit, jelas dirasa lebih kenyal, keluh Kadir kepada istrinya yang bernama Yuni sambil menatap seberang jalan dari balik kaca gerobaknya. Tapi orang-orang malah pergi ke sana. Coba lihat tuh, penuh terus. Selain itu, dari segi tempat, seharusnya lebih ramai tempat kita. Yuni mencoba menenangkan. "Rezeki itu nggak kemana toh Pak, pelan-pelan juga nanti ramai. Namanya kita masih baru, ya harus merintis dulu." Tapi di sini Kadir tidak sefaham. Justru ia merasa dipermalukan. Setiap kali melihat antrean di warung Darto, dadanya panas seperti terbakar, wajahnya terasa tebal. "Pelan-pelan sih, pelan-pelan Yun. Kalau beberapa bulan lagi lewat, bisa gulung tikar kita, sungutnya lagi." Di malam harinya, Kadir duduk sendirian di bangku panjang, menatap sisa bakso yang tak habis terjual. Orang itu sudah jualan 20 tahun. Giliran aku mulai, malah dia yang makin kaya. Gusti Allah gak adil, desisnya. Hujan turun deras. Kadir malah pindah duduk di teras merokok tanpa henti. Tiba-tiba muncul pikiran yang selama ini tidak terlintas sama sekali. Aku harus minta bantuan. Kalau tidak bisa bahaya ini. 1.000.000%. Aku yakin kalau si Darto itu pakai penglarisan, makanya dia lancar jaya sampai selama itu. Kurang asem. Rupanya jualan lillahi ta'ala ya begini, Senin Kemis napasnya. Kadir bergegas masuk ke dalam rumah. Tak selang beberapa lama, dia keluar menunggangi motor metik lengkap dengan mantel hujan. Lalu motornya membelah malam ke desa Manyar.
desa itu dikenal masih ada beberapa orang sepuh yang memiliki ilmu. Akhirnya, motor metik Kadir berhenti di sebuah rumah paling sederhana di antara deretan rumah lainnya. Sudah bukan menjadi rahasia kalau pria yang tinggal seorang diri dan didatanginya itu punya kemampuan lebih, tapi dalam bidang yang gelap. Motor langsung berbelok tepat di Serambi. Lampu neon rumah itu masih menyala. Belum juga Kadir mematikan mesin, pintu dibuka. Seorang pria berbadan kurus dengan tubuh sedikit membungkuk, memakai baju koko putih yang sudah usang, dipadukan sarung kotak-kotak, melongok di ambang pintu. Mata tuanya menyipit, berusaha mengenali siapa yang datang di tengah malam buta seperti ini. Tidak puas, senter di tangannya menyoroti wajah Kadir. Kadir buru-buru turun dengan tubuh membungkuk meraih punggung tangan pria tua itu. "Sugeng dalu Mbah Kusumo," ucapnya. "Oe sopo?" tanya Mbah Kusumo. Senter di tangan tak lepas menyorot wajah pria yang sudah mengenalinya. "Nama saya Kadir, Mbah, yang jualan bakso di pertigaan Miru," jelas Kadir. Mbah Kusumo mengangguk, kembali sepasang mata tuanya meneliti. "Kowe lagi sedih, Todir?" Kadir menghela napas berat. "Nggih, Mbah, sedih banget. Makanya nekat datang ke sini sampai robos hujan, mau minta bantuan jenengan." Mbah Kusumo terkekeh jumawa. "Aku ini sudah terkenal, sering bantu pedagang susah. Dayoku itu banyak. Soko Malang, Surabaya, Gresik, Pacitan, Tulungagung, malah seminggu kepungkur wong soko Sulawesi. Pokoknya oke. Yowes, ayo kita masuk ke dalam." "Nggih, Mbah." Kadir buru-buru membuka mantel hujannya terlebih dulu, lalu mengekor di belakang. Tubuhnya sedikit menggigil karena kehujanan sepanjang 3 kiloan menempuh perjalanan tadi. Pintu rumah kembali ditutup dan mereka berbicara empat mata lama di dalam. Ditemani suara hujan yang makin deras, Kadir memberitahukan niat kedatangannya. Mbah Kusumo menatap wajah Kadir yang semakin murung. "Kamu pengen warungmu ramai juga kan?" "Ya, Mbah," jawab Kadir cepat. "Kadang rezeki itu harus dibuka dengan cara yang berbeda. Ada yang lewat doa, ada juga yang lewat jalan lain. Dan aku adalah spesialis di jalan lain." Tutur Mbah Kusumo, suaranya terkesan lebih bijaksana ketimbang magis. Kadir terdiam, dia tahu maksudnya tapi pura-pura tak paham. Jalan lain, maksudnya bagaimana ya, Mbah?" Mbah Kusumo mendekatkan wajahnya. "Jalan sing ora kabeh wong wani nglakoni." Lalu ia mengeluarkan kantong kecil berisi jerami menyerupai tubuh manusia dan selembar kain hitam dari balik laci meja. Semua benda-benda itu sudah bertuah dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk memberi bantuan orang-orang seperti Kadir. Jantung Kadir berdetak jauh lebih cepat, matanya terus tertuju pada tangan tua di depannya. "Kalau kamu sungguh ingin daganganmu ramai dan sainganmu tak bisa jualan lagi, sisipkan ini di bawah kompor dandang baksonya," ujar Mbah Kusumo sambil menyodorkan benda-benda itu. Kadir sempat ragu. "Tapi bagaimana aku bisa menaruhnya, Mbah?" Kadir berpikir keras. Menaruh benda-benda itu di bawah dandang bakso atau di bagian kompor tentulah hal yang sulit dilakukan dan terlalu beresiko. Mbah Kusumo menatapnya tajam. "Hanya itu caranya. Kalau kamu ingin daganganmu laris, ya harus melakukan dengan tanganmu sendiri." Kadir meneguk ludah. Ada keraguan saat mengungkapkan isi hatinya. Begini, Mbah. Apa nggak bisa, Mbah?
nyuruh jin utusan jenengan untuk menaruhnya. Ora iso, jinnya sudah ada di media itu, dan kamu yang harus membawanya ke sana. Jinku itu namanya Nyi Sentruk. Dia maunya terima beres sampai tempatnya, baru dia mulai bekerja. Hening beberapa saat. Tiba-tiba mata Kadir berbinar. Ya, warung Darto tidaklah tertutup sempurna. Bagian depannya hanya tertutup tenda, jadi bukan masalah untuk ia menjadi takut. Di tengah Kadir berpikir keras, Mbah Kusumo melanjutkan kata-katanya. Rezeki itu hak yang kuat, Dir. Kalau nggak berani merebut, kamu bakal dilindas, dipijak-pijak. Ya kuncinya hanya satu, nekat. Kadir tergagap. Iya Mbah, aku bisa melakukannya Mbah. Kadir memandangi kantong kecil di tangannya terasa lebih berat dari ukuran yang seharusnya. Hatinya berdebar, tapi rasa iri lebih kuat dari rasa takut. Malam itu juga, setelah memberikan amplop, Kadir segera berpamitan. Motornya kembali membelam malam di tengah hujan yang terus mengguyur. Setibanya di warung baksonya, malam itu benar-benar sepi. Semesta seolah merestui apa yang akan dilakukan Kadir. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke seberang, menyelinap ke dalam warung Darto yang sudah tutup lebih awal. Dengan tangan gemetar, Kadir menggali sedikit tanah pasir di dekat besi kompor yang tertancap, lalu menaruh kantong itu di situ. Setelahnya menutup tanah sambil berbisik, mulai besok giliran aku yang berjaya toh. Sepersekian detik setelah Kadir berbalik, tanah pasir galian itu menutup sempurna, seolah tidak pernah ada yang menggali. Dan sosok perempuan tua berpakaian compang-camping mengikutinya dari belakang. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai muncul di warung bakso Arema. Loh, kok basi? Barusan aman deh, heran Reni, istri dari Darto, sambil mencecap sedikit kuah baksonya. Rasanya seperti amis darah. Meskipun begitu, ia tetap melayani para pembeli yang terus berdatangan, semata tak ingin pelanggan pindah ke warung lainnya. Tapi sayang, seorang ibu mengangkat mangkok bakso mendekat ke gerobak di mana Reni melayani pembeli lainnya. Bu, kok kuahnya aneh di hari ini, kata ibu itu sambil menyodorkan bakso yang tak tersentuh. Suaranya yang cukup keras itu menarik perhatian pelanggan lainnya. Reni hanya bisa gelagapan, terlebih ketika salah satunya ikut menimpali sambil menahan rasa mual. Ada rasa amis, kayak darah, di kerongkongan seperti berlendir. Dan yang lainnya langsung ikut komplain. Reni tidak bisa menjelaskan. Semua pengunjung tidak ada yang menghabiskan. Dengan wajah kesal, mereka membayar lalu pergi sambil ngomel-ngomel. Bikin rugi aja. Kalau tau begini, mending makan bakso di sebelah aja. Aroma kuahnya segar, tempatnya juga lebih bagus. Ada beberapa yang berusaha memuntahkan di pelataran, meludah-ludah saking kesalnya. Dalam seminggu, pembeli di warung bakso Arema semakin sedikit. Kabar merebak dengan cepat setelah dijadikan status oleh salah satu pelanggan. Warung Darto terkena guna-guna. Jadi lebih baik tidak makan di tempat itu lagi, takutnya kena sasaran. Sementara di seberang, warung Kadir justru ramai luar biasa. Aroma kuahnya harum, pembeli berjejer sampai ke jalan seberang, tempat di mana warung Darto sepi. Kadir tersenyum puas. Akhirnya, sekarang kau rasakan Darto, dengusnya. Di malam harinya, Reni terbangun setelah ia mendengar suara gaduh di arah dapur. Begitu sampai, ia mendapati panci wadah bumbu bakso sudah jatuh di lantai. Astagfirullah, kok bisa tumpah?
Reni buru-buru memanggil suaminya, kemudian mengambil centong untuk mengumpulkan bumbu yang berserakan. Tapi tiba-tiba saja sesuatu membuatnya menjerit. "Pak!" Suara Reni melengking di tengah malam buta. "Ada apa, Toren?" Tengah malam teriak-teriak. Darto segera meloncat dari atas ranjang sambil mengucek-ngucek mata menuju dapur. "Itu, Pak. Itu," tunjuk Reni ke lantai. Tangannya mengibas karena jijik. Bumbu yang berserakan itu berubah menjadi darah kental dalam penglihatannya. Astagfirullah. Darto segera membaca doa ala kadarnya. Semua doa-doa pendek dibacanya sambung menyambung, membuat hawa di dapur semakin panas. Sementara dari arah pintu belakang ada sepasang kaki berjalan menyeret. Reni buru-buru memeluk pinggang Darto. Darto mengarahkan telunjuk. Matanya membulat, memperhatikan bayangan hitam melintasi jendela kawat, lalu menghilang. "Tadi itu sosok apa?" Reni bertanya sambil mencekal rat-rat baju suaminya. Wajah Darto juga menegang. Segera ditarik tangan istrinya. "Gak tahu, sudah, gak usah dibahas dulu. Ayo, kita tidur." Tapi Reni mengancing langkah. "Papa, lihat itu, Pak." Tunjuknya pada bumbu yang berserakan. Darto menoleh, terkejut. Bumbu yang tadi juga dilihat memerah darah kembali seperti sedia kala. "Berarti ada yang gak beres. Ren, kamu tidur aja, biar aku jaga malam ini." "Baik, Pak. Kalau ada apa-apa bangunin aku yo," pesan Reni sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Begitu Reni pergi, Darto berjongkok. Ujung jarinya menyentuh bumbu untuk memastikan memang sudah normal. Tapi saat dicium, aroma darah itu menyengat. Kalau memang ulah orang iri hati dan dengki, semoga Allah membukakan jalan keluar, gumamnya. Bulan berganti. Kenyataannya, warung Darto berada di ambang kematian. Begitu, Reni belanja di pasar dengan wajah yang murung lagi. "Reni, kelihatannya warungmu makin sepi yo." Mia, teman sesama pedagang yang paling turut prihatin, nyeletuk. Reni mengangguk, wajahnya berubah sedih. "Iya, Mbak Mia, makin hari semakin parah. Ini aja mau muter uang pendapatan semalam jadi bingung sendiri." Reni memperlihatkan beberapa lembar uang pecahan di dalam dompet. "Mungkin warung kamu udah kotor, Mbak Ren. Pasti ada yang nyantet," tebak Mia. Reni terperangah. Apa kira-kira begitu ya? Ya, selama ini memang Reni dan suaminya tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya apalagi memangnya, tahu sendirilah persaingan usaha sekarang, Ren. Baru aja kita bisa makan, ada aja orang yang iri. Sekalinya kita susah, orang-orang gak ada yang peduli. Heran kan? Ketus Mia sambil memilah tomat ke dalam plastik. Mendengar itu, bulu kuduk Reni meremang. Ya Allah, apa yang diirikan pada kami? Reni tidak bisa pikir. Hidup mereka sederhana. Pada para tetangga sesama pedagang pun mereka selalu bersikap ramah. Dia mendekatkan wajahnya. Ya jelas dong, karena warung baksomu rame. Maaf, ini cuma mengingatkan aja. Anggap aja aku ini sebagai penyambung lidah dari Allah. Wes, cepat cari pertolongan. Apa kamu tidak curiga? Coba lihat deh, warungnya si Kadir makin rame. Pelanggan kamu pindah ke sana semua loh. Masa iya nggak nyadar sih? Setelah percakapan itu, Reni buru-buru pulang dan mengadukannya. Pak, aku tadi ketemu sama Mia. Katanya warung kita sampai sepi begini pasti karena ulah orang yang iri. Katanya bisa jadi kena santet. Darto hanya bisa menghela nafas berat lalu menanggapi. Aku juga sudah menyangka dari awal. Cuma tidak berani suzon. Tubuh Reni lepas. Ya Allah, terus gimana ini Pak? Darto diam beberapa saat. Setelah itu menjawabnya. Daripada orang kecewa, sudah membeli tapi tidak dimakan, lebih baik kita tutup saja. Apa? Tutup Pak? Maksudmu gimana toh Pak? Reni terkejut. Mulai hari ini kita tidak buka warung lagi. Jangan sampai malah terjadi sesuatu pada pelanggan. Kalau itu sampai terjadi,
kita bisa terseret ke jalur hukum, atau lebih sadis lagi, bisa dihakimi masa karena dikira macam-macam. Mungkin rezeki kita sudah selesai sampai di sini, Ren. Jelas, Darto. Air mata Reni menggenang, bicaranya diiringi tangisan. Aku nggak nyangka, pada akhirnya setelah sekian lama, warung bakso kita jadi tutup karena kalah saing. Kita udah jadi korban santet, Pak. Darto menggenggam kedua belah tangan istrinya saat bicara. Allah punya banyak cara. Yakin saja, kita dituntun ke jalan yang jauh lebih baik. Ditambah rezekinya nanti. Jangan banyak ngeluh ya, nanti aku malah makin bingung. Rasanya begitu berat. Setelah sekian puluh tahun berjuang dan menjadi sukses di tempat itu, tentulah bukan hal mudah untuk meninggalkan begitu saja. Tapi bertahan juga bukanlah keputusan yang tepat. Reni hanya bisa mengangguk, mengamini. Tidak banyak bicara, Darto langsung mencari tempat baru dan tak butuh waktu lama. Tempat baru sudah didapatkannya. Semua barang-barang mereka diangkut ke tempat yang baru, memulai usaha dari sana dari nol. Warung bakso Arema akhirnya kalah saing. Sementara di seberang jalan, warung Kadir justru semakin ramai. Begitu dibuka, motor dan mobil berhenti berjejer di depannya. Malam itu, tepat di malam Jumat jam 9 malam, warung bakso milik Kadir sudah tutup karena ludes terjual. Yuni, istrinya Kadir, sedang mencuci piring di dapur, sedangkan Kadir sendiri usai menutup warung, duduk menghitung lembar-lembar uang di ruang tengah. Tiba-tiba saja, pintu depan diketuk keras. Tok, tok, tok. Kadir menegang. Siapa jam segini datang, Yun? Ya nggak tahu. Coba lihat aja toh, Pak. Kali aja pelanggan, kalau memangnya bilang udah habis. Saut Yuni di sela kesibukan mencuci piring. Kadir berjalan ke depan, di mana sumber suara berada. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, ia membuka pintu. Astaga, pekiknya. Mbah Kusumo berdiri menatap tajam, memakai pakaian yang sama persis saat dikunjunginya sekian bulan yang lalu. Aku datang menagih janji, katanya datar sebelum dipertanyakan. Janji? Janji apa ya, Mbah? Tanya Kadir. Mbah Kusumo melotot. Janji untuk memberi sesaji pada malam Jumat Kliwon setelah rezekimu terbuka. Jangan pura-pura lupa kamu, Dir. Ya, di sini Kadir baru ingat. Waktu sebelum diberi jimat, Mbah Kusumo berpesan, kalau daganganmu rame, jangan lupa kasih sesaji. 1 kepala ayam kampung tanpa dimasak, dipotong tanpa syahadat, dan tanpa doa-doa, disajikan dengan nasi putih dan garam, wadahnya daun pisang, diletakkan di dapur saat tengah malam. Kalau tidak, Nyi Sentruk yang kuberikan padamu bisa ngamuk, Dir. Sebenarnya Kadir bukannya tidak ingat, tapi lebih ke menyepelekan, mengira itu semua hanya bagian dari ritual biasa. Suara Mbah Kusumo membuyarkan lamunan Kadir. Kalau kamu lupa atau tidak memberinya, omelnya sambil menunjuk dada Kadir lalu berpindah ke dada sendiri. Yang kena akibatnya bukan hanya kamu, Dir, aku juga. Wajah Kadir menegang. Ia baru sadar kedatangannya waktu itu sudah mengikat janji, lalu buru-buru menimpali. Nggih, Mbak, nggih. Nanti malam aku siapkan. Tinggal tangkap ayam di kerangkeng, sampean tenang aja. Aku akan melakukannya. Pokoknya kita berdua aman. Tiba-tiba punggung Kadir terasa begitu berat, seolah memanggul beban 10 kg ketika mengedarkan pandangannya. Tak didapatinya motor atau sepeda. Belum juga sempat menanyai, Mbah Kusumo menambahkan, tapi ingat, jangan sampai lewat dari jam 12 malam, atau akan fatal akibatnya. Kowe modar, aku bongkok. Setelah itu, Mbah Kusumo berbalik tanpa pamit.
Begitu beberapa langkah tubuhnya lenyap ditelan kegelapan malam, meninggalkan Kadir dengan lutut yang lemas. "Siapa sih, Pak?" Suara Yuni dari arah dapur mengejutkan. Pelanggan, sudah aku bilangin seperti katamu tadi," saut Kadir, masih berusaha mencari tahu kemana hilangnya pria barusan. "Itu barusan perewangannya Mbak Kusuma apa iya ya? Kok datang gak pakai sepeda atau motor?" racau Kadir segera menutup pintu. Meski merasa janggal, Kadir kembali melanjutkan menghitung uang sambil menunggu waktu yang tepat. Bertepatan dengan itu, Yuni selesai mencuci piring dan waktunya istirahat. Di saat itulah Kadir leluasa melakukan apa yang telah disepakatinya. Pisau sudah di tangan, ayam tinggal tangkap dari dalam kerangkeng. Di belakang rumah, Kadir menginjak kaki dan sayap ayam, mencekal kuat-kuat kepalanya sesuai pesan tanpa sepatah doa. Pisau bergerak memenggal, tubuh ayam kejang-kejang limpaskan begitu saja. Bersama dengan itu, hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Merasa diawasi, Kadir menjatuhkan pisau. Sementara kepala ayam digenggamnya kuat, segera berbalik dan mengunci pintu. Dengan cekatan, ia segera melakukan kewajibannya. Saat sesaji diletakkan, suasana menjadi mencekam. Suara langkah terseret dari belakang mendekati pintu. Lalu asap hitam perlahan-lahan membentuk sosok manusia. Bulu kuduk Kadir meremang. Tidak mau mati berdiri, Kadir memilih masuk ke dalam kamar, bersembunyi di balik selimut, memeluk tubuh istrinya erat-erat. Sementara itu, di tempat yang berbeda, keluarga Darto kembali mengalami hal-hal aneh. Walau sudah pindah, gangguan gaib masih mengikuti. Setiap kali merebus bakso, kuahnya bergelembung seperti busa sabun, padahal semuanya bersih. Pelanggan yang baru bisa dihitung menggunakan jari pun kembali komplain. Siang itu, seorang ibu-ibu terlihat sambil membawa rantang tergopoh-gopoh menghampiri Reni yang terkantuk-kantuk di balik meja kasir menunggu pembeli. Tanpa banyak basa-basi, perempuan yang mengenakan daster dengan warna mencolok itu langsung menyemprot. "Baru buka, malah jualannya kayak kuah basi. Kalau memang rusak kuahnya, jangan dipakai lagi dong, Mbak. Kami itu ngeluarin uang, itu mau ingin makan enak. Kalau begini kan cuma bikin rugi." Perempuan itu menyodorkan dengan kasar. Reni berdiri sambil berbicara memohon. "Sabar ya, Mbak, aku ganti sama yang baru ya." Perempuan itu berkacak pinggang. "Nggak perlu, kembaliin aja uangku. Mendingan beli di tempat orang lain," sungutnya. Pucat pasi wajah Reni. Ia segera menarik laci, mengambil uang Rp30.000 untuk 2 porsi bakso yang dibeli tadi dan dikembalikan. "Ini Bu," katanya mengulurkan dengan tangan gemetar. Tanpa ucapan terima kasih, perempuan itu langsung menyambar uang sambil berjalan menumpahkan isi bakso di sepanjang lantai. Reni hanya bisa mengusap dada. Jika sudah begitu, akhirnya warung ditutup lebih cepat. Parahnya, anak mereka, Raffi, yang masih duduk di kelas 2 SD, jadi sering demam tanpa sebab dan datangnya selalu tiba-tiba. Yang lebih mirisnya lagi, sering bangun tengah malam sambil menjerit. "Bu, ada nenek, rambutnya panjang, ingusnya meleleh-leleh." Darto mencoba kuat. Dia yakin semua hanya ujian, tapi setelah beberapa kali kejadian aneh, akhirnya ia mendatangi sebuah pondok pesantren milik Ustadz Karim, tokoh agama yang tinggal di desa Kudikan. Ustadz Karim datang sore itu, mengenakan setelan sarung dipadukan koko putih, wajahnya teduh, matanya tajam meneliti setiap sudut warung. "Coba antarkan ke tempat kamu biasa masak," katanya. Begitu memasuki dapur, Ustadz Karim langsung berhenti. "Astagfirullah, ada sesuatu yang dikubur di sini." Darto menatap heran. Dikubur Ustadz? Di sini?" Ustadz Karim mengangguk, hidungnya kembang kempis. "Ya, bau tanahnya beda. Ada sesuatu yang dikirim lewat perantara jin." Wajah Darto berubah pucat. Dia tidak percaya.
Tapi itulah kenyataannya. Ya Allah, pantas selalu ada kejadian-kejadian aneh yang gak masuk di akal. Pasrahkan semua pada kehendak Allah, dan atas izin Allah, aku akan membantumu, ucap Ustadz Karim. Suasana menjadi mencekam saat Ustadz Karim mulai membaca beberapa ayat pendek, sementara tangannya melakukan gerakan seolah membuka dimensi lain. Begitu selesai, telunjuknya menggali tanah di dekat besi penyangga kompor. Hanya sekitar 3 ruas jari digali, bungkusan kecil dari kain hitam diikat tali merah didapatkan. Begitu dibuka, di dalamnya ada jerami menyerupai manusia. Ini dia, ujar Ustadz Karim. Ya Allah, siapa yang tega melakukan itu? Reni di sini langsung menjerit. Darto buru-buru menenangkan istrinya. Sudah, dilihat saja dulu. Pokoknya kita jangan seuzon dulu. Ustadz Karim menutup bungkusan itu dengan kain putih lalu berkata, ini kiriman jahat. Aku akan memusnahkan ini di pondok nanti. Kamu dan keluargamu harus pergi dari sini. Rumah sekaligus tempat jualanmu ini sudah ditandai. Biarkan Allah yang membalas. Tapi Pak Ustadz, kami itu baru pindah ke tempat ini, ucap Reni. Kontraknya aja setahun. Apa iya, baru ditempati 3 bulan sudah harus pindah lagi? Cepat-cepat, Darto menenangkan istrinya. Sudah dong Ren, dengarkan dulu apa kata Pak Ustadz. Pokoknya yakin saja Allah sedang menuntun kita ke arah rezeki yang lebih banyak. Terus bersabar ya. Reni menunduk. Tapi uang kontrakan kita kan jadi rugi Pak. Selain itu kita sudah tidak punya cukup uang untuk cari kontrakan di tempat lain. Sudah, tidak usah dipikirkan dulu. Pokoknya kamu tenang aja. Nanti aku akan mendatangi pemilik tempat ini. Siapa tahu diberi keikhlasan untuk mengembalikan sedikit saja uang kita, tutur Darto. Suaranya selalu tenang dan mendamaikan. Meskipun berat, Reni hanya bisa mengangguk pasrah. Itu adalah saran satu-satunya dari Ustadz Karim. Darto menatap warungnya lama sekali sore itu. Dia sedih, harus meninggalkan tempat mencari nafkah untuk yang kedua kalinya. Tapi nasihat dari Ustadz Karim terlalu berat untuk diabaikan. Darto bergerak cepat, mendatangi pemilik toko dan memberitahukan kondisinya. Mujurnya, pemilik toko itu berbaik hati dan mengembalikan 1/3 uang sewa. Dan itu sudah cukup untuk modal mencari tempat yang dianggapnya strategis, tapi dengan kemampuan yang pas-pasan. Pada akhirnya, mereka pun pindah di sebuah rumah kos-kosan sederhana yang terpisah dengan tempat jualannya di pinggir jalan raya Pucuk, jalur menuju Surabaya. Sesuai budget yang pas-pasan. Di belakangnya ada pemandangan hamparan persawahan. Di situ Darto membuat warung dadakan. Atapnya hanya tenda biru, sementara dindingnya hanya spanduk kain bergambar mangkuk bakso. Lucunya, di tempat baru itu justru banyak pembeli yang datang. Orang-orang berkata bahwa rasa bakso Arema enak, lebih gurih, kenyal, dan juga pulen. Kuahnya segar. Selain itu, yang membuat nagih suasananya yang nyaman. Dalam sebulan, dagangan Darto laris manis, rezeki mengalir tanpa diduga. Bahkan pada bulan berikutnya ia menambahkan menu, ada nasi pecel, pecel lele, pecel bandeng, dan juga mujair plus ayam goreng sesuai permintaan para pelanggan yang hampir rata-rata adalah orang yang dalam perjalanan. Reni yang awalnya sedih kembali bersemangat. Bener katamu ya Pak, Allah ganti sama rezeki yang lebih baik dan banyak. Di sela meracik sambal, Darto menatap sekilas lalu menanggapi dengan candaan. Lebih ke tempatnya. Betul kata Pak Ustadz Karim, kalau hanya aku yang ngajak pindah, pasti kamu gak bakalan mau. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar bersautan. Di kos-kosan, sekitar jam 2 malam, Raffi tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Bu, neneknya datang lagi. Darto dan istrinya terbangun. Mereka berlari ke kamar anaknya
dan mendapati Raffi sudah duduk di pojok ranjang, tubuhnya gemetar hebat. "Nenek siapa, Nak?" tanya Reni panik. Dengan tubuh gemetar, Raffi menunjuk. "Itu, Bu, nenek rambutnya panjang, masih diri depan pintu. Dia manggil-manggil, 'Sini, ikut sama aku,' katanya." Reni buru-buru menghalangi wajah anaknya agar tak melihat ke arah itu. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Gak ada siapa-siapa. Kamu jangan takut ya, ada ibu sama bapak di sini." Tapi Raffi terus saja menunjuk ke arah itu. Sosok itu tetap memanggilnya. "Astagfirullah, Pak. Ini udah malam ketiga loh. Anak kita selalu lihat hal yang sama. Tolong Pak lakukan sesuatu, mohon Reni." Darto menarik nafas dalam. Ia segera keluar untuk mengambil wudhu. Sepanjang malam ia berjaga di dapur dengan senter di tangan. Sekitar jam 2 dini hari, bayangan yang sama persis yang dikatakan oleh Raffi. Darto menatapnya lama. Saat bayangan itu benar-benar nyata, barulah ia mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Gedebuk. Sosok itu tiba-tiba terpelanting, lalu berubah menjadi kain hitam menggelinding. Darto terpekik. Astagfirullah. Kain hitam itu berhenti tepat di ujung kakinya dan sepasang mata tua menatapnya penuh amarah. Sadar tidak punya kemampuan lebih selain keberanian, Darto memilih lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Malam itu ia meminta Reni untuk menemaninya begadang. Keesokan harinya, keputusan diambil cepat. Darto kembali memanggil Ustadz Karim dan berjanji akan datang selesai sholat maghrib. Begitu ia datang, hawa di dalam kos-kosan terasa begitu mencekam. Ustadz Karim langsung meminta izin untuk memeriksa setiap sudut. Akhirnya ia duduk bersila di dapur, sementara Darto di sampingnya sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang membawa bau amis memenuhi ruangan. Ustadz Karim berhenti membaca, lalu ia berucap pelan, "Ada jin yang mengikuti kalian. Terangnya sesuai dengan apa yang dilihat." Darto tertegun. "Tapi kan Ustadz, warung itu sudah kami kosongkan, Ustadz." Ya, Darto mengira dengan meninggalkan warung lama, jin yang mengganggu mereka tidak akan mengikuti. Ustadz Karim menepuk pundak Darto, menjelaskan, "Begini, Dar, kadang kiriman itu ikut ke orangnya, bukan tempatnya." Astagfirullah. Darto tidak menyangka bila akan serumit ini. Ustadz Karim minta diambilkan air di dalam gelas, dibacakannya doa, setelah itu disiramkan ke lantai dapur. Begitu air menyentuh ubin, terdengar bunyi mendesis seperti minyak tersiram air panas. Asap tipis keluar dari bawah meja kompor. Dalam sekejap, aroma comberan memenuhi udara. Ustadz Karim dan Darto buru-buru berdiri. Reni langsung menangis. "Ustadz, kami capek. Sampai kapan terus begini?" raungnya. Ustadz Karim menatap. "Sabar ya, Bu. Ini ujian. Tapi aku sudah tahu siapa yang mengirim." Darto menatap dengan mata membulat. "Siapa, Ustadz?" Ustadz Karim hanya menjawab menggantung. Yang iri sudah menjerat dirinya sendiri. Kalau waktunya tiba, Allah akan membalas dengan caranya. Aku tidak berhak memberitahu. Untuk kalian berdua, berdoalah. Semoga balasan itu datang lebih cepat." Reni dan Darto diminta untuk banyak-banyak bermunajat, minta perlindungan Allah. Tapi malam berikutnya, gangguan makin parah dan selalu yang menjadi sasaran adalah Raffi, anak mereka. Setiap pukul 2 malam, suara panci dibanting-banting padahal digantung baik-baik. Malam itu, berbekal kemampuan agama yang tidak seberapa ditambah keberanian, Darto duduk di ruang tengah membaca Yasin dengan suara lantang. Di sela-sela ayat didengarnya langkah kaki pelan di belakang. Ketika Darto menoleh, dilihatnya bayangan perempuan tua dengan tubuh kurus berambut panjang mengenakan pakaian hitam lusuh memperhatikannya. Darto tidak peduli. Ia memilih melanjutkan membaca ayat kursi dengan suara lantang.
Dan dalam sekejap, bayangan itu menjerit-jerit mengumpat. Panas! Semakin Darto mengeraskan bacaan, umpatan itu semakin teras, lalu menghilang saat suara tarhim di surau menggema. Setelah sholat subuh, Darto menelpon kembali Ustadz Karim dan datang keesokan harinya selepas maghrib. Tapi kali ini ia tidak sendiri, ia membawa beberapa muridnya untuk melakukan ruqyah di rumah tersebut. Satu persatu sudut rumah diperciki air doa. Tapi ketika sampai di dapur, salah satu muridnya tiba-tiba terjatuh, tubuhnya mengkelinjang mendesis lalu memuntahkan isi perut. Bersamaan dengan itu, di permukaan semen muncul bercak darah segar padahal tak ada yang luka. Ustadz Karim menatap ke arah langit-langit. Kau tidak punya tempat di sini. Kembalilah pada asalmu, Nyi Sentruk, usirnya. Saat itu juga angin menerpa dengan kencang, membawa masuk suara perempuan tertawa keras dari luar jendela. Kalau aku pergi, dia juga harus pergi. Ustadz Karim langsung membaca doa keras. Suara itu akhirnya semakin kecil dan semakin mengecil sesuai jaraknya yang menjauh, seolah pergi ke tempat lain. Ruqyah pun selesai. Darto dan Reni kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa, berdagang di pinggiran jalan raya menuju Surabaya, dan ramainya makin bertambah. Kini warungnya tidak lagi hanya dikenal sebagai warung bakso Arema, tapi pecel lele. Di sisi lain, keadaan Kadir sangat mengerikan. Tanpa sebab yang jelas, ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin kurus. Terhitung semenjak Darto mendapatkan pertolongan dari Ustadz Karim. Bahkan Yuni beberapa kali mendapati suaminya duduk di dapur tengah malam, menatap kosong sambil bicara sendiri. Dia nggak mau pulang sendiri. Aku harus ikut sama dia, Yun. Siapa sih, Pak? Yuni menanyai sambil menyentuh pundak suaminya. Yang bantu aku dulu, Yun. Dia cuma mau pulang, tapi harus bareng sama aku. Astagfirullah, kamu ini ngomong apa toh, Pak? Yuni menangis ketakutan. Aku panggilin Ustadz ya, Pak. Tanyanya meminta persetujuan, tapi Kadir menolak keras. Matanya melotot karena marah. Gak usah, ini cuma sakit biasa, katanya sambil menepis tangan istrinya. Namun tak lama kemudian, tubuh Kadir menggigil hebat dan dari mulutnya keluar cairan hitam berbau busuk. Yuni berusaha membujuk, tapi keteguhan hati Kadir lebih kuat. Amarahnya meledak. Aku tidak akan kemana-mana. Jangan berani-berani panggil Ustadz. Nanti aku yang malah malu, Yuni. Baik, Pak. Aku tidak akan minta pertolongan pada siapapun, ucap Yuni. Tak bisa berbuat apa-apa, melewati hari dan malam dalam kondisi yang mencekam. Tepat di malam Jumat, suara gedebuk benda keras terdengar dari arah dapur. Yuni berlari ke sana dan mendapati suaminya sudah dalam posisi taruh telungkup darah keluar dari hidung dan telinganya. Pak, ya Allah, apa yang terjadi, Pak? Bekik Yuni sambil menghentak-hentakan tubuh suaminya. Namun Kadir sama sekali tak merespon. Nafasnya sudah tidak ada. Tidak, Yuni menjerit histeris memeluk jasad suaminya yang masih hangat. Para tetangga datang satu persatu. Mereka tidak menyangka bila pada akhirnya Kadir mati dengan cara yang tragis. Hari itu juga jasad Kadir dimakamkan. Tidak banyak orang yang mengiringi kepergiannya, hanya beberapa puluh orang bapak-bapak. Ketika selesai Ustadz mentalkin, sekelebat bayangan menyeret tubuh Kadir keluar dari gundukan tanah basah, lalu hilang dalam gelap. Semua yang hadir hanya bisa menutup mulut. Begitu selesai, mereka lari tunggang langgang meninggalkan area pekuburan biru. Setelah 7 hari kematian Kadir, Yuni malah mendapatkan teror. Sepanjang malam ia hanya bisa menahan takut luar biasa. Puncaknya, ia memutuskan pergi ke desa Kudikan guna memanggil Ustadz yang dulu pernah membantu keluarga Darto. Di sana Yuni diterima dengan baik.
diminta untuk memberitahukan niat kedatangannya, dan Yuni mengundang Ustadz Karim untuk datang ke rumah sekaligus warung tempat berjualan. Aku tidak sanggup dapat teror dari suamiku terus, Pak Ustadz. Sepertinya dia belum tenang, adunya di sela tangisannya. Baiklah, ibu pulang dulu. Aku akan datang setelah maghrib, janji Ustadz Karim. Yuni menunggu dengan gelisah. Begitu lepas maghrib, Ustadz Karim akhirnya datang. Beliau berpamitan untuk melihat ke arah dapur, dan di sanalah dua bayangan hitam berdiri. Astagfirullah, ini bukan jin biasa. Ini roh orang yang mati tidak tenang, ucap Ustadz Karim. Yuni langsung membekap mulut. Ya Allah, berarti selama ini almarhum suamiku tidak tenang. Sudah, Bu, jangan diratapi. Sekarang tolong bantu baca ayat kursi keras-keras. Kita baca bersama-sama, pinta Ustadz Karim. Baik, Pak Ustadz. Yuni segera membacanya. Makin lama suara mereka semakin dikencangkan, tapi di tengah bacaan perabotan di dapur saling hantam. Prang, prang. Tak selang berapa lama, dari arah luar suara yang tidak asing berbicara. Yuni, kamu harus teruskan semuanya. Pak, apa itu kamu, Pak? Yuni tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia pingsan di tempat. Ketika sadar, Ustadz Karim sudah tidak ada, membuatnya segera tergopoh-gopoh keluar. Ustadz Karim membaca doa sampai berkeringat dingin. Bu, tolong dengarkan. Kumpulkan semua barang peninggalan almarhum, baju dan segala macamnya, terutama alat dagang. Cepat bakar, jangan satu pun tersisa. Baik, Pak Ustadz. Yuni segera berbalik, masuk ke dalam kamar, mengeluarkan pakaian dalam lemari dengan acak, lalu menaruh di halaman. Lanjut, kembali mengumpulkan semua barang-barang, dari mulai sendok, banner warung, bahkan mangkok bertuliskan bakso juara, semuanya dilemparkan di halaman dengan asal. Sudah, Pak Ustadz, semuanya sudah dikumpulkan. Yuni melapor dengan nafas terengah-engah, sebelah tangan yang sudah menenteng botol minyak tanah dan macis. Baiklah, akan aku bakar segera, kata Ustadz lalu menuangkan minyak tanah dan memantik macis. Dalam sekejap, api berkobar, tapi dari tengah terdengar suara Kadir menjerit-jerit. Panas, aku belum selesai, panas. Yuni hanya bisa berdoa sambil menutup telinga, tidak peduli menjadi tontonan warga. Dan suara itu berakhir ketika api padam dan semua barang sudah hangus. Ustadz Karim menutup dengan doa, dan saat berbalik ke warung, dilihatnya bayangan perempuan berambut panjang keluar sambil menyeret sepasang kaki Kadir yang tak berdaya. Yuni pun bisa melihatnya, tapi dia memilih diam. Dan sesuai saran Ustadz, dirinya akan segera meninggalkan tempat ini, kembali ke desa orang tuanya malam itu juga. Berita tentang malam menegangkan itu pun menyebar. Orang-orang berkata, santet yang dulu dikirim Kadir pada keluarga Darto kini kembali ke asalnya karena doa Ustadz dan kesabaran orang yang dizalimi. Dan kabar kematian Kadir yang tragis itu sampai juga ke telinga Darto, tapi ia memilih pura-pura tidak tahu. Sementara itu Reni menangis bahagia. Warung mereka semakin ramai. Dulu kita disuruh pindah, ternyata itu jalan keselamatan kita ya, Pak, katanya di sela sibuk melayani pembeli. Darto menoleh sekilas. Ya, kadang memang terasa pahit di awal, manisnya datang belakangan. Begitulah lika-liku kehidupan. Meskipun begitu, Darto masih menyimpan rasa kasihan pada Kadir. Bertahun-tahun berlalu, di Semeru kini sudah ramai, jalannya lebih luas. Banyak warung baru bermunculan, tapi hanya satu tempat yang tetap kosong, bekas warung bakso juara, dan tempat itu menjadi angker. Pada malam Jumat tertentu, lewat dari jam 12 malam, terdengar dari dalam suara mangkuk dan sendok beradu seperti seseorang sedang meracik bakso, disusul suara familiar. Bakso, bakso, satu mangkok lagi.
Ayo, langsung ikut mati. Lama-kelamaan, penampakan Kadir dan jin yang dulu membantunya meresahkan pemilik toko yang bernama Pak Samiaji pun berinisiatif untuk meminta bantuan Ustadz Karim. Juga diminta membawa para santrinya untuk bisa mengusir sosok itu. Malam Jumat Kliwon, Ustadz Karim membaca doa di pelataran warung bersama santri dan warga sekitar diminta untuk berpartisipasi termasuk Pak Samiaji. Semua datang dengan antusias, jauh lebih banyak dari dugaan, tapi di tengah doa angin bertiup kencang, saking kencangnya sampai-sampai menerbangkan sorban dan peci para santri juga para bapak-bapak. Teruskan, lanjutkan bacanya, seru Ustadz Karim di tengah doa. Angin terus bertiup kencang, tapi semua tetap fokus membaca doa berjemaah dan suaranya semakin meninggi. Saat bacaan terakhir dikumandangkan, dari dalam terdengar suara keras seperti panci yang dilempar ke tembok. Brak! Padahal di dalam sudah tak ada satupun barang yang tertinggal. Cukup satu kali, lalu sunyi. Tak lama kemudian, sosok laki-laki terlihat menembus daun pintu toko, berdiri kaku, menatap tajam ke arah Ustadz Karim dan para santri. Wajahnya seperti menyimpan berjuta penyesalan. Sementara di belakangnya muncul sosok perempuan, wajahnya penuh amarah. Itu adalah jin yang bernama Nyi Sentruk. Sosok perempuan tua berambut panjang dengan ingus yang meleleh itu diberikan oleh Bagus Sumo. Secepat kilat, Nyi Sentruk menyambar tubuh manusia yang telah bersekutu dengannya pergi ikut serta ke alam lembut. Bukan hanya Ustadz Karim yang bisa melihat penampakan barusan, para santri dan warga juga. Ustadz Karim akhirnya bisa bernafas lega. Almarhum Kadir belum tenang, tapi setidaknya arwahnya sudah terlepas dari warung ini. Tinggal dia mempertanggungjawabkan perbuatannya pada jin yang telah dibawanya waktu itu. Rezeki yang diambil dengan cara kotor tidak akan pernah dibawa mati, ujarnya. Astagfirullah, kasihan sekali nasib Pak Kadir, ucap Beni yang paham benar kepergian Darto dari warungnya waktu itu karena ulah dari Kadir. Ustadz Karim menutup doanya dengan bacaan hamdalah. Setelah itu para santri memungut peci masing-masing. Pemilik toko berjanji akan segera menghancurkan tempat itu dan membangun kembali yang baru. Tahun-tahun berlalu, toko itu sudah dipugar dan sudah dikontrak penjual elektronik yang cukup ramai pengunjung. Meski begitu, arwah Kadir tetap saja muncul pada malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat Kliwon dan Legi bersama jin yang diambilnya. Mereka berusaha mengecoh pengendara yang melintas. Banyak orang yang mengaku melihat warung bakso Juara buka di tempat yang sama dan Kadir bersama jin yang berdiri di pinggir jalan mengetuk-ngetuk sendok ke mangkuk menimbulkan bunyi ting 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 ting. Sepanjang malam mereka berusaha menghentikan laju kendaraan sambil menawarkan bakso. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Jenara Moksa. Waduh, Kadir ngeselin banget. Dia udah datang belakangan. Kan pada yang pertama dagang itu warung bakso Arema dong, punyanya Darto. Kadir justru hadir di situ belakangan setelah puluhan tahun Darto dagang di situ. Ya wajar dong kalau dia kalah. Tapi ternyata di situ dia tergoda dan akhirnya mendatangi Ki Kusumo untuk menanamkan sesuatu di warung bakso Arema milik Darto. Wah, ini ngeri banget di sini. Karena ternyata meskipun Darto pun harus pindah, guna-guna itu yang ditanam di tanah ya, di tanah di bawah kompornya itu tidak hanya begitu saja hilang. Ternyata tetap mengikuti. Karena itu hanya sebagai simbol ya teman-teman ya. Jinnya Nyi Sentruk itu tetap mengikuti kemanapun Darto pergi, dia pindah, buka warung bakso, tetap begitu juga. Dan akhirnya yang ketiga pindah juga jauh. Wah, itu udah normal tuh, warungnya rame, tapi gangguan terhadap anaknya dan keluarganya masih terasa juga. Kan ngeri banget di sini ya. Pada akhirnya
Di sini Ustadz Karim benar-benar meruqyah habis total dan dikembalikan kepada pengirimnya. Hadir, selesai langsung. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah ternyata teman-teman, bagaimana apa yang sudah dilakukan Kadir ini berdampak sangat buruk. Oke, nggak ada tumbal nyawa dalam jenis ini, tapi ternyata Kadir dibawa oleh Nyi Sentruk ke alamnya. Dan di situ dia harus terus berjualan bakso. Waduh, ngeri pakai banget ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah akhirnya Darto masih terus berjualan dan semakin sukses. Luar biasa. Kisahnya sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Bagaimana dalam kehidupan, terutama dalam dunia bisnis ataupun dagang, orang-orang seperti Darto inilah yang patut dicontoh. Jadi sudah sukses, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan alhamdulillah sukses. Dan itulah yang paling penting, konsistensi dan tidak kenal kata menyerah. Luar biasa. Terima kasih kepada Jenar Moksa atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.